you see my screen, everyone? Yep, perfect. Yes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi selamat bergabung nih untuk teman-teman DS1 tahun ajaran ini. Jadi mudah-mudahan di siang hari yang cukup cerah ini, teman-teman semangatnya masih sama nih, sama saat minggu pertama kemarin, masih berapi-api gitu ya. Jadi harapannya seperti itu tuh. Dan mudah-mudahan teman-teman sudah makan semua nih, jadi bisa fokus nih memperhatikan gitu. Ataupun nanti diskusi juga boleh. Gitu. Jadi nanti harapannya sih teman-teman yang mau bertanya selama saya menyampaikan materi, boleh silakan. Jadi di sini santai saja gitu ya, seperti sesi-sesi yang lalu ya teman-teman ya. Ataupun nanti juga boleh di saat sesi akhir ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk hari ini mungkin teman-teman sudah tahu ya judul kuliah umumnya apa ya, public lecture gitu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai doodle art gitu. Dan judul spesifiknya adalah Enhancing Creativity with Doodle Art, teman-teman. So today we will discussing about the doodle art, and then the specific title is Enhancing Creativity with Doodle Art. Jadi mungkin teman-teman sebagian besar sudah pernah dengar ya itu ya kata-kata doodle art itu ya. Mungkin bukan doodle art ya, mungkin doodling ataupun doodle gitu. Apalagi mungkin anak-anak zaman sekarang tuh sudah familiar banget tuh dengan kata-kata itu gitu. Nah, nanti hari ini agenda kita akan breakdown dulu gitu. Jadi sebelum kita mulai sesuatu, mungkin baiknya kita paham dulu gitu ya. Sebenarnya doodle art itu apa sih gitu. Terus kemudian nanti kita akan bahas juga tentang histori singkatnya, terus kemudian manfaatnya apa, dan juga nanti beberapa karya gitu yang mengenai doodle art gitu. So today we will discuss about the definition of doodle art, and then a little bit history about the doodle art, and also type and also example of works of doodle art. So like that, okay, let's start. Jadi mungkin teman-teman sudah sangat familiar gitu ya dengan gambar-gambar yang muncul di sini nih teman-teman. Wah, gambar yang mungkin impresi teman-teman, wah ramai sekali gitu, sangat imajinatif sekali. Ada teksnya mungkin, terus kemudian ada gambarnya, ada garis-garisnya, ada warnanya, elemennya kaya sekali ya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman sudah sering ya gitu menemukan ya di media sosial teman-teman, di feed Instagram ataupun apa, teman-teman sudah sering melihat gitu. Nah, sebenarnya doodle art itu apa? Kita lihat dulu dari definisi ininya ya, formalnya gitu. Jadi sebenarnya doodle itu adalah absent-minded scroll or scribble usually executed in some unexpected place gitu. Jadi pada awalnya memang doodle itu dilakukan sangat spontan gitu. Jadi tanpa preparation yang siap sekali ataupun tanpa menggunakan tools yang sangat lengkap gitu. Jadi intinya memang ayo coret-coret saja gitu. Nah, itu yang namanya doodle tuh. So actually the beginning of doodle is yes you just draw anything you like in any media that available in your surrounding area, and then also with as minimum as possible the use of tools. Jadi teman-teman benar-benar memanfaatkan tools yang ada gitu untuk mencapai kreativitas gitu. Dan mungkin teman-teman tanpa sadar sebenarnya sudah sering semua ya mempraktekkan gitu doodle art gitu. Mungkin kalau zaman dulu zaman sekolah SMA atau SMP teman-teman sambil mendengarkan guru gitu, terus nyoret-nyoret gitu di pinggiran bukunya gitu. Coret, bikin graffiti, tulisan, ataupun dikasih garis, diborderin, kemudian diarsir-arsir, ataupun mungkin di bagian akhir ada gambar-gambar juga. Nah, jadi sebenarnya tanpa sadar ya teman-teman pasti sudah pernah gitu melakukan itu gitu, doodling gitu. Seperti itu. Jadi memang doodle ini bukan hanya ranahnya artis gitu, ataupun orang-orang yang bekerja di ranah kreatif nih teman-teman. Tapi sebenarnya semua orang itu bisa gitu melakukan doodling ini. Jadi mungkin memfollow up gitu yang kemarin disampaikan Pak Hanif ya di sesi kedua ya tentang menggambar gitu, tentang mensketsa gitu. Jadi actually the ability to sketch is a natural gift, natural ability. So everyone can do the sketch process in any media with any tools that available. Okay.
Jadi memang tidak hanya orang-orang yang bekerja di dunia kreatif, tapi semua gitu bisa melakukan ini. Nah, sesimpel mungkin yang kita lihat di gambar gini ya, tuh ada elemen tulisannya, terus kemudian ada gambar-gambarnya campur-campur, terus kemudian ada garis-garisnya lingkaran, terus garis-garis linear, terus kemudian ada warnanya. Nah, itu sebenarnya doodle itu. Seperti itu. Jadi ini lebih lengkapnya lagi. Jadi memang biasanya doodle itu dibuat dengan kondisi setengah fokus gitu ya, tidak fokus, fully fokus gitu terhadap aktivitas mensketsa itu. Jadi memang ya secara spontan saja sih. Oke, coret-coret, ataupun mungkin ya bisa jadi mengisi waktu luang gara-gara bosan dan lain-lain. Nah, tapi sebenarnya itu semua ada manfaatnya loh teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini. Jadi seperti yang tak bilang tadi bahwa mungkin secara aktivitas itu sangat sederhana ya teman-teman ya. It's very simple activity. You just grab your pen or pencil and then just do it on your paper. Nah, tapi di situ teman-teman kalau memang dibiasakan aktivitas doodling ini sebenarnya manfaatnya cukup banyak tuh. There are a lot of benefits to do doodle art here. Nah, yang pertama itu adalah doodling helps you pay attention, improve focus tuh teman-teman. Jadi dengan aktivitas doodle bisa jadi awalnya kita memulai dengan spontan ya, tapi lama-kelamaan bisa jadi kita akan terlena gitu dengan hal itu. Lama-lama kita menjadi fokus. Oke, kita tambahkan misalnya tulisan itu border, kita tambahkan efek 3 dimensi, kita tambahkan objek hewan mungkin, ataupun kita tambahkan garis-garis. Nah, seperti itu. Jadi kita memang akhirnya kita improving fokus kita gitu lama-kelamaan gitu. Yang tadi awalnya mungkin secara spontan, lama-kelamaan kita fokus gitu. Padahal itu adalah aktivitas yang memang sebenarnya ya tidak terencana gitu. Tapi tanpa dirasa lama-kelamaan itu akan improve fokus teman-teman gitu. Nah, dengan bagaimana improve fokusnya, di sini akan kita bahas ya teman-teman. Seperti itu. Nah, dan yang kedua, doodling gives you an emotional outlet. Jadi doodling itu juga selain mungkin mengisi kebosanan tadi ya, tanpa dirasa sebenarnya doodle itu juga bisa menjadi ekspresi kita gitu, untuk mengekspresikan emosi gitu. Jadi misalnya kita lagi happy ataupun lagi marah gitu, nah karakter gambarnya juga akan berbeda gitu. Jadi emosi kita bisa tersalur langsung gitu. Karena pada dasarnya semua perasaan gitu atau emosi butuh media gitu ya untuk disalurkan gitu. Nah, dengan doodle ini memberikan kita satu media yang positif tuh. Kita bisa menyalurkan dalam bentuk gambar. Nah, seperti itu. Jadi bisa membuat kita lebih kalem. And then the third is doodling enhance creativity thought. Yang pasti ya. Karena kita diajak untuk berpikir tuh, teman-teman. Jadi elemen apa lagi ya yang sebenarnya bisa kita gambar? Elemen apa sih yang bagus untuk melengkapi gambar yang sudah kita buat, sketsa yang sudah kita buat? Garis mana lagi yang bisa kita hubungkan dan lain-lain gitu. Nah, sebenarnya itu jadi kreatif juga gitu. Kita tanpa disadari langsung berpikir ke sana gitu. Apa yang bisa kita tambahkan? Mana sih yang bagus dan lain-lain. Nah, kalau memang selalu kita biasakan, itu akan improving creativity gitu. Apalagi nih teman-teman kan di bidang kreatif ya, bergeraknya gitu di arsitektur. Jadi sebenarnya kreativitas itu adalah salah satu aspek yang penting tuh. Nah, doodling bisa membantu teman-teman tuh untuk mengenhance creativity. So with making some doodle art, you can enhance your creativity. Just maybe you start simple and then start with small image, and then later there is a addition for your sketch, and then you try to adding other line or colors so that your image is become more richer. Mungkin seperti itu juga ya zaman-zaman sekarang. Mungkin teman-teman sambil dengerin kuliah, coret-coret saja gitu. Apa saja biasanya dulu kalau zaman sekolah di buku tulis ya di bagian atas atau di bawah tuh. Kalau enggak di bagian belakangnya. Itu biasanya setengah ke belakang penuh untuk gambar. Tahu-tahu habis tuh buat nulis seperti itu. Nah, selain itu improve short term memory gitu. Jadi sebenarnya walaupun doodle yang dibuat secara spontan itu bisa jadi
sifatnya abstrak gitu ya. Tapi tanpa disadari hal-hal yang kita konstruk gitu di dalam sketsa kita, dalam doodle kita itu sebenarnya bisa jadi itu bagian dari memori kita gitu. Jadi kita mencoba untuk merecall memori gitu. Bisa jadi tanpa disadari teman-teman membayangkan bentukan alam misalnya. Oke, akhirnya berdampak pada garis yang teman-teman buat tuh. Nah, seperti itu. Dan kemudian mungkin teman-teman membuat satu doodle yang sifatnya tidak abstrak ya, ada objeknya. Nah, itu juga akhirnya teman-teman diajak untuk merecall lagi tuh, memanggil kembali tuh ingatannya tuh. Oh, misalnya saya pengen bikin doodle temanya ruangan objek yang ada dalam kamar saya gitu. Teman-teman mencoba untuk mensketsa apa saja ya gitu. Nah, itu recalling your memory gitu. Dan itu sebenarnya bagus itu. Jadi meningkatkan kemampuan untuk mengamati juga tuh teman-teman. Jadi memorizing something seperti itu. Dan yang terakhir, reduce stress levels. Karena memang seperti kita lihat tadi ya, bahwa doodling itu memang jadi salah satu sarana tuh teman-teman untuk kita menyalurkan emosi kita secara positif ya. So doodling is becoming one of the medium for us to expressing our emotion. Whether you are in angry condition or happy or sad or something like that, yes, you can express anything in your doodle. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya teman-teman, doodle itu kan tidak harus dilakukan gitu ya oleh orang yang berpengalaman gitu ya, ataupun orang yang memang punya basic artis ataupun berpengalaman tentang sketsa gitu. Semua orang bisa gitu sebenarnya, tanpa disadari gitu. Dan kita lihat di sini bahwa setiap orang akan mensketsakan objek-objek yang berbeda tuh. Mungkin sesuai dengan background-nya, bisa jadi sesuai dengan emosinya, atau sesuai dengan pengetahuannya gitu. Jadi memang tidak ada satu patokan khusus gitu apa yang harus disketsa di situ di objek doodle kita gitu. Dan sebenarnya seberapa realistik gitu ataupun seberapa detail, seberapa estetik gambar kita gitu di doodle itu tidak menunjukkan apapun gitu sebenarnya. Jadi memang it's just the matter of experience gitu. Mungkin semakin lama orang yang terbiasa mendoodle ya otomatis nanti kemampuan sketsanya meningkat gitu. Jadi ini nggak ada kaitannya bahwa harus realistis ataupun harus bagus, harus estetik, bukan itu goals-nya gitu. Seperti itu. Yang penting kita bisa mengexpress our feeling, terus recalling our memory, and then expressing our imagination. That's the main goal of doodling. Nah, kita lihat di sini mungkin macam-macam ya jenis doodle ya. Kalau tadi kita lebih lihat yang tipe abstrak gitu, dengan garis-garis yang terhubung. Nah, kalau di sini mungkin lebih terstruktur tuh. Mendoodle mungkin alternatif struktur bangunan yang baik itu seperti apa, ataupun notasi-notasi dalam gambar itu seperti apa. Jadi objek doodle sebenarnya tidak terbatas. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita sampai ke beberapa contoh karya ya, beberapa artis gitu yang memang mereka mengerjakan doodle gitu. Di sini ada James Clapham gini. Jadi salah satu artis doodle yang memang karyanya cukup banyak ya teman-teman. Bisa kita lihat gitu bahwa dari gambarnya kita bisa tahu gitu bahwa karakter garisnya itu seperti apa sih James Clapham, terus karakter karyanya itu seperti apa, terus maksud yang pengen disampaikan itu apa. Nah, seperti itu. Jadi dari sketsa doodle teman-teman itu kita bisa langsung tahu gitu. Ibaratnya apa sih yang pengen dicapai oleh si kreatornya ini. So everyone have its unique character of drawing of doodle. So there isn't any doodle that have a same characteristic each other. Just like this James Clapham, maybe we can take the point. Okay, the use of colors is very good. And then the combination of shape and then the composition is good. And then the portion between the shape and the text is just got balance like that. Jadi kita bisa tahu gitu, bisa menganalisis secara singkat gitu. Seperti itu. Ini James Clapham. Terus kemudian ada Jim Bradshaw di sini. Jadi teman-teman bisa lihat mungkin sekilas ya, ada perbedaan gitu. Karakter gambarnya seperti itu antara tadi James Clapham dengan Jim Bradshaw di sini.
secara singkat aja. Jadi memang uh, uh, Doodles itu punya karakter yang berbeda gitu dari setiap kreatornya tuh teman-teman. Gitu. Mungkin nanti gambar teman-teman juga atau sketsa teman-teman akan berbeda juga satu dengan yang lain gitu. Seperti itu. Nah, bahkan sebenarnya tidak hanya pure artis saja ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ini ya, Leonardo da Vinci ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya Leonardo da Vinci itu cukup produktif juga tuh dalam meng-create sketsa dan juga doodle tuh. Jadi beliau sudah menghasilkan 13.000 halaman of sketch gitu. Jadi which are arguably his greatest legacy. Jadi memang banyak sekali sketsa-sketsa dan doodle yang dibuat oleh Leonardo tuh. Baik yang sifatnya abstrak ataupun sifatnya imajinasi ya. Kayak teman-teman lihat ya mungkin di gambar doodle di bawah ini sifatnya adalah ya dia mencoba untuk meng-create something gitu, suatu karya gitu dengan konsep tertentu. Jadi memang berangkat dari imajinasi. Dan bahkan ada juga doodle beliau yang memang berdasar dari objek nyata juga seperti itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya doodle itu sifatnya tidak hanya yang abstrak saja. Bahkan beberapa orang yang non arsitek gitu ya ataupun non artis juga banyak yang suka mengkreasi doodle seperti itu. Ini salah satunya adalah Dwight D. Eisenhower gitu, salah satu presiden US juga. Beliau dulu memang bukan pure artis seperti itu, tapi mungkin saat beliau punya waktu luang, terus kemudian saat sedang meeting merasa bosan dan lain-lain, beliau menggoreskan gitu pensilnya di media yang ada apapun gitu. Bisa jadi seperti yang digambar ini, notes gitu yang diberikan dari kantornya. Kemudian beliau tambahkan gambar-gambar di bawahnya. Hampir mirip mungkin seperti yang biasa kita lakukan ya. So doodle is not only for artists or creative people, but doodle also done by almost everyone. Just like this, Mr. Dwight Eisenhower, he was a president of US, and then he did doodling in his spare time or when he feel bored like that. So he just grabs pencil and then drawing the human figure and then the shape or something imaginary, just like that. That's the doodle art. And then there is also example from Islamic scientific manuscript. So there are a lot of doodle that created by Islamic scientists. It can be in the shape of imaginary or technical picture or something like that. So it's also called doodle. Kita lihat di sini salah satu seniman gitu mengimajinasikan ada kapal gitu yang bisa terbang seperti itu. Jadi memang doodle itu tidak terbatas gitu, tidak perlu rasional, bahkan yang imajinatif pun bisa seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah lihat contohnya ya. Ini baru kita bahas nih tipe-tipenya ya dari doodle art. So we already seen about some example of doodle artworks, and then now we will classify the type of doodle art here. Yang pertama adalah abstract imagination nih teman-teman. Jadi abstract imagination itu adalah jenis doodle art yang memang berdasarkan pada imajinasi saja gitu, benar-benar pure gitu, tanpa mungkin kita mengacu pada objek tertentu gitu. Jadi dibebaskan saja. Seperti kita lihat mungkin di contoh yang sebelah kiri ya teman-teman, itu benar-benar ruwet gitu. Mungkin bisa jadi saat menggambar dalam posisi emosi yang bagaimana gitu, kita bisa sedikit menganalisis gitu. Jadi memang garisnya ruwet, objeknya banyak, penggunaan warnanya juga banyak sekali di sini. Gitu. Kemudian yang di gambar yang kedua ini, mungkin di sini lebih terpecah-pecah lagi ya. Ada objek tulisannya, terus kemudian ada objek gambarnya pun beragam tuh. Ada yang gambar mobil, terus kemudian kucing dan lain-lain ya. Apapun yang terpikirkan saat itu di create langsung di karya doodle-nya seperti itu. Dan juga untuk gambar yang ketiga ini ya teman-teman ya.
So we can see the abstract type of doodle art is just came from your imagination, just like in this left picture here. You can see how complicated maybe the line, and then there are a lot of elements of object that maybe not identified well, just came from the imagination of the creators. Then in the second one, it is mixing or combining between the identified object, just like animals, and then cars, and then try to adding some text, and then the last adding some colors here, just like that. So doodle art is not only shape or line or drawing, but it also consists of text, just like this picture. Dan yang kedua, tipenya adalah abstract reconstruction ya teman-teman. Kalau yang tadi kan imagination gitu. Jadi benar-benar apa yang teman-teman imajinasikan, apa yang ada di benak teman-teman tuh langsung digoreskan saja gitu. Nah, kalau yang kedua ini adalah abstract reconstruction gitu. Jadi ini contohnya seperti yang teman-teman mahasiswa lakukan juga di DS1 pada tahun lalu ya teman-teman. Jadi memang mereka mengacu kepada alam nih. Jadi akhirnya doodle yang dibuat itu harus mereka konstruk gitu dari objek yang ada di alam gitu. Walaupun mungkin secara bentuk bukan mereplikasi ya. Oke, misalnya saya terinspirasi gunung gitu. Terus saya langsung menggambar gunung, bukan seperti itu. Tapi kita diajak untuk merekonstruk tuh teman-teman. Karakter gunung itu seperti apa ya misalnya. Oh, agak dinamis bentuknya. Terus kemudian bagaimana lagi? Nah, seperti itu. Itu yang namanya reconstruction ya teman-teman. Jadi tidak serta-merta langsung mengambil bentuknya, tapi teman-teman coba susun lagi itu poin yang teman-teman dapatkan dari gambar gunung tadi apa sih, seperti itu. Ataupun mungkin teman-teman melihat api. Kalau dulu kan temanya adalah power element ya, ada api, ada tanah, kemudian ada air dan juga angin gitu. Misalnya melihat api, terus gimana sih teman-teman bisa reconstruct itu gitu, seperti itu. Ini adalah abstract reconstruction. Selanjutnya yang ketiga adalah imagination doodle. Jadi di sini sifatnya berdasar juga sama gitu dari imajinasi teman-teman semua gitu ya. Apa yang muncul gitu. Tapi di sini sifatnya lebih objeknya bisa teridentified gitu ya teman-teman ya. Kalau mungkin yang pertama tadi lebih abstrak, yang di sini bisa kita identified gitu dengan jelas. Misalnya seperti elemen-elemen yang ada di kiri gitu. Oh, ada gearnya, roda giginya. Terus kemudian ditambahkan tulisan keterangan. Terus ada alternatif bentuk yang lain. Cara kerjanya bagaimana gitu. Nah, ini termasuk doodle juga tuh teman-teman. Jadi in this type of doodle here, in imagination doodle, it is less abstract than the previous kind of doodle. In this kind of doodle, we sometimes can easily identify the object that the creators try to sketch here in the doodle art. It's like this. In the second image, we can see also the object cars, and then he tried to reconstruct the drawing of the sea with some waves, and then he adding some other image, then adding text, so that we still can identify the object that projected in the paper or in the drawing. Nah, kemudian yang terakhir itu sebenarnya ada yang namanya thematic doodle nih teman-teman. Jadi thematic doodle itu kita dasarkan kepada tema ya teman-teman. Nah, kalau di contoh yang pertama ini temanya adalah door handle gitu. Jadi si kreator ingin membuat bentuk-bentukan door handle atau pegangan pintu gitu ya. Bisa jadi mungkin berangkat dari imajinasi ya. Oh, saya ingin membuat gagang pintu yang seperti ini. Saya terinspirasi dari sini. Ataupun bisa jadi berdasarkan hasil pengamatan tuh teman-teman. Yang penting dia masih satu tema ya, door handle gitu, seperti itu. Teman-teman juga bisa gitu meng-create yang lain ya. Misalnya saya ingin membuat macam-macam bentukan atap misalnya di arsitektur ya. Bisa seperti itu, bisa berangkat dari imajinasi, bisa berangkat dari hasil observasi. Nah, seperti itu. Jadi itu thematic doodle. Dan thematic doodle yang lain bisa jadi kita capturing the experience gitu. Jadi misalnya seperti kita membuat travel journal ya teman-teman ya.
Sebenarnya apa yang bisa kita tangkap gitu. Oke, misalnya kita di contoh ini adalah ke Praha gitu. Terus kita tangkap apa saja sih? Misalnya karya arsitekturnya apa? Terus kita gabungkan dengan gambar keterangan. Bisa kita gabungkan mungkin juga dengan gambar makanan khas dari sana, ataupun detil-detil arsitektural. Nah, seperti itu. Jadi memang ini menceritakan satu journey gitu ya teman-teman ya, experiencing something gitu. So in this kind of thematic doodle, it's just like a travel journal. So when you visiting some place or maybe visiting some event, yes, you can capturing anything that you like in the shape of doodle. You can adding colors, maybe you can add the building sketch, or the details of the statue maybe, or the sculpture, or maybe the food that you given by the committee or something like that. So you can expressing anything gitu. Jadi memang hampir sama ya sebenarnya. Ini adalah salah satu bentuk sketsa yang lain gitu ya. Jadi ibaratnya di sini lebih less formalized dan juga lebih spontan saja seperti itu. Nah, terus kita kaitkan lagi ya teman-teman ya di doodling in architecture, singkat saja nih teman-teman. Ya sebenarnya kita tahu ya bahwa di arsitektur itu kita butuh berimajinasi itu teman-teman. In architecture we have to express our imagination. Nah, seperti itu. Dan terkadang kalau kita tidak biasa gitu ya menyalurkan di media, misalnya sketsa seperti itu ya, seperti yang Pak Hanif bilang kemarin gitu. Mungkin imajinasi kita tuh hanya sampai sebatas pikiran saja gitu, akal gitu. Tapi kemudian kita mau tuangkan ke bentuk gambar gitu, yang bisa lebih mudah dipahami atau ke sketsa, kita menemui kesulitan tuh teman-teman, kalau memang tidak dibiasakan gitu. Nah, makanya doodle ini sangat penting juga nih buat teman-teman gitu. Jadi dengan lebih spontan, terus kemudian dengan persiapan yang minim, teman-teman bisa just sketch saja apa yang teman-teman pikirkan gitu. Nah, tanpa disadari nanti itu melatih tuh teman-teman. Misalnya teman-teman pengen membuat bangunan atau karya arsitektur, oke, saya pengen yang di bagian atasnya lebih besar, atau di bagian bawahnya mengecil, mengerucut. Nah, mungkin kalau tidak terbiasa teman-teman akan sulit gitu mentransfernya gitu. Kemudian kalau sudah terbiasa gitu, sesimpel membuat doodle, akan lebih enak gitu teman-teman untuk mendevelop. Jadi sebenarnya peran doodle di arsitektur adalah seperti itu ya teman-teman. Doodle itu adalah objeknya, karyanya, doodling itu aktivitasnya teman-teman. Seperti itu. Nah, ini macam-macam nih gambar doodle-nya gitu. Jadi doodle itu tidak selalu abstrak dan tidak selalu harus penuh gitu ya dalam satu bidang gitu. Tapi doodle bisa ya kita sesuaikan saja. Tadi spontan dan tidak terpaku pada aturan gitu. Bisa teman-teman tambahkan tulisan, gambar, garis yang seperti apa, arsir. So it's up to you to expressing your idea into the paper. So there isn't any limitation for the doodle sketch. Ya. Yang kita lihat di sini mungkin simple ini gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman sering melakukan ini ya, doodling itu di spare time gitu ya, mungkin saat luang atau apa gitu. Nanti bisa jadi teman-teman saat mungkin meng-create satu project gitu ya, teman-teman bisa mendapatkan atau merecall lagi tadi gambar-gambar yang sudah teman-teman buat tuh. Mungkin pada saat teman-teman berdesain sudah buntu, bisa dibuka lagi tuh resources gitu. Oh, dulu saya pernah membuat yang seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang ada baiknya juga didokumentasikan gitu, disimpan dengan rapi. Nah, seperti itu. Kita lihat bahwa memang goals-nya itu tidak kalau dalam arsitektur itu mungkin tidak perlu estetik gitu ya, tidak perlu bagus mungkin menyaingi seniman seperti yang di session 2 disampaikan Pak Hanif, tapi goals kita yang penting adalah gambar itu atau sketsa itu bisa berbicara gitu, bisa dikomunikasikan. Jadi nanti kemudian di depannya bisa lebih mudah tuh di develop. So the aim of doodling or sketch in architectural works is not the same with the artist. You have to aesthetic or something like that. But here in architecture, the main things is you can communicate well with your drawing that you made, and then
it clearly expressing your idea. So later you can easily to develop the sketch here. Jadi ini macam-macam ya untuk doodle, bebas teman-teman. Seperti itu. Bisa jadi juga membuat doodle alternatif, misalnya pencahayaan seperti itu. Jadi that's really up to you. Dari bentuk-bentuk atap, ekspresinya seperti itu. Gitu. Macam-macam. Seperti ini. This is also one kind of doodle art here. So the creator here is Chanel Deon. So he tried to recreating the some monumental building in every part of the world into one drawing here, one doodle art. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa mungkin secara perspektif ataupun secara teknis tidak benar ya, tapi ini bisa jadi media gitu untuk menyalurkan kreativitasnya dia tadi. Saya ingin membuat berbagai bangunan landmark ke dalam satu buah karya doodle art, nah, seperti itu. Jadi memang teknik ataupun metodenya itu tidak ada batasan tertentu, seperti itu. Nah, dan sebenarnya untuk equipment-nya, teman-teman, ini hanya ilustrasi ya. Sebenarnya karena doodle art itu sifatnya tadi spontan ya, teman-teman ya, dan tidak perlu persiapan yang banyak, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan gitu tools apa saja gitu yang ada di sekitar teman-teman. Bahkan justru kalau toolsnya sangat terbatas, itu biasanya teman-teman menjadi lebih kreatif tuh. Misalnya pensil satu jenis bisa jadi karakter garisnya banyak sekali. So sometimes the limitation become the creativity aspect for you. Maybe you use one pencil and then you can creating different kind of characters of the line. Seperti itu. Jadi kadang-kadang teman-teman mungkin terlalu meributkan atau membingungkan tools apa yang harus digunakan gitu. Nah, kalau di Doodle ini dia lebih santai gitu. Adanya pensil, boleh silahkan. Pensil mekanik ataupun mungkin yang lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi memang dan jenis kertasnya juga tidak terbatas. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu Pak Galih untuk bahasannya. Apakah langsung disampaikan ya untuk assignment-nya atau gimana? Okay, yeah, thank you very much, Mas Aryo, for the presentations. Yeah, it's a wide range of way, yeah, to express your imaginations. Maybe before we're discussing about your your slides right now, okay. I would like to invite to all of you students, if you wants to ask something about this thing. But I personally have write down some interesting notes from Aryo. But doodling is a process that maybe it don't have to have too many efforts. Yeah, basically effortless thing to do. You can start from something that absent-mindedly, like Aryo mentioned on his presentations, and you can follow it into a more focused things once you find some interesting additional points that that you already put down on your doodles. And yeah, this kind of activities, it's highly related and connected to your active imaginative brains. Yeah, so this one is I think a good way to express your creativity. Just by using any pens that you can grab, or maybe paper that you can find. And one of the story that I get from the internet also, there is some
there's a doodle artist, right? And really promising professions. Yeah, one famous kids I read from news on the internet. One kids do the doodles as a daily, and one day as his daily activities, as hobby, and then one day his drawings, and then someone saw his drawings, and then he pays the children to draw the doodles on his restaurant. So yeah, basically doodles is a free and imaginative and simple way to express the ideas and to develop the creativity. But on the other hand, it can also brings you some benefits on it. I'm not talking about the economic benefits, but you can calm down your minds. You can have a refresher way of thinking, or maybe as you may already hear from Pak Aryo, that even though the bigger the best thinker on the world, like for example Leonardo da Vinci, he starts his works from the doodles, and he refines it his works on the later projects. Yeah, I think that's really interesting, yeah, Mas Aryo, for having us the presentations about the doodles